Hey Struls, welcome to Breakdown Channel Universe Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mantap. Ini akhirnya trailer keduanya tayang setelah sebelumnya udah sempet ya trailer pertama dan juga TV spot yang sempat menggemparkan juga waktu itu kayak ini bakal ada trailer terbaru nih, nggak taunya enggak, dan akhirnya kita dapat tanggal perilisan dari trailernya which is hari ini. Dan ya kita akan ngelihat bagaimana apa yang bisa kita temukan dari trailer dari Ant-Man and the Wasp Quantumania ini. Waduh, ini kayaknya sih bakal seru, bakal mulai jelas memperlihatkan Kangnya ya. But we'll see. Oke, and then setelah kita bikin reactionnya, kita juga bakal nge-breakdown trailernya. Kita bakal ngelihat satu-satu mungkin hal-hal detail apa yang bisa kita temukan di sini, dan mungkin kita bisa ngejelasin koneksinya dengan kayak cerita atau apapun yang bisa kita lihat yang mungkin connect ke ceritanya. So, langsung aja, gue udah bikin video reaction sama tim reaksi baru aja yang juga bakal tayang di channel YouTube Reaksi, dan cuplikannya khusus untuk reactionnya aja gue bikin di sini karena nggak mungkin gue reaction kalau gue udah nonton lagi kan. Kayak misalnya gue udah nonton di Reaksi, itu first nonton gue, terus gue bikin di sini gitu, jadi kayak action apa kayak acting gitu kan ya. Jadi gue tayangin aja ini video reaction kita di channel Reaksi. Let's go. You're an interesting man. Keng. Dua sep. Pendek banget rambutnya. Anjing. Kayak si mobil teh fotonya masih kecil. Kok di penjara? Iya ada. Like me. We can help each other with that. We can help each other with that. Daddy. Oh, Shit. masih sama. Tapi keren banget itu loh jalannya gitu. Kayak The Conqueror. Keren anjir, ada Pfizer. Time anjir. Semua keren. Pfizer. Wah, anjir. Bro. And share timeline. Oh gila. Kita musuhnya justru. I don't care who this guy is. I just lost so much. Give us a second chance. Anjir. Kemana itu anjir ada? Wis. Wah. Anjir keren. Agaknya Roku anjir. You will bring me what I need. Or everything you call life will end. Oke. A new dynasty. Oke. Anjir. Wih, ini nih. Oh, dia bisa ngebelak-belak. Jadi mie. Jadi Mr. Fantastic deh. A deal. Dia ada deal. Oh. Oh, ini. Oh, dihapus. Ini. Wow! Bro. Akhirnya. Anjir diinjek gitu. Oh my god. Oh no. Don't die. Don't Anjir. die. Aduh. We both have. Itu berarti Scott Lang semua, bro. I'm sorry Casey. What? Oh! Gila. Anjir. Closingnya mantap sih. Bro. Gila, baru trailer. Gokil sih. Asli. Ini. Merinding. Gua sampai merinding nontonnya. Asli. Merinding. Nggak kebayang gue ini gimana. Bro. Putar ulang. Ulang. You're an interesting man. You're interesting man, Scott Lang. Datang ke penghargaan nih, Dini. You have a daughter, You have a daughter, but you've lost a lot of time. but you love her. We can help each other with that. Ini sih sumpah keren, bro. Who are you? I'm a man who can give you the one thing you want. Time. Keren tadi sih sumpah. Time. He can rewrite existence, man. Gila. Ini aja bisa. Modoknya tuh di belakang.
Oh iya. Oh iya. Mukanya segede gitu, itu cuman kayak yang topeng doang tadi tuh. Gila. Gini sih. Ini ternyata Kang semua, Kang lagi. Apa Scott Lang Scott Lang semua? Everything you call life will end. Jangan mancam nih. Gila pasukannya ada Tribun. This is not my fault. Iya emang. Nangis dia tuh. Gila sini. Ih. Ini modoknya anjir sih. Full robot. Anjir sumpah. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry Cassie, gila. Anjir. Oh my god. Bro. Quantum Mania. Mantap! We break out of the nest. Gila karena sekarang it's time. Waktunya ya kita akan melihat detail-detail, kita bakal ngelihat apa yang bisa kita temukan dari trailer ini. Oke, kita mulai dari awal. Oke, ini kan kondisinya si Scott Lang ini sekarang dia udah jadi kind of celebrity gitu ya, karena menjadi superhero, terus dia juga rilis buku, dan ini dia tuh diundang di acara-acara award gitulah, some kind of gitulah. Ini kayak gue waktu itu udah pernah ini Literarian, Librarian apa gitu. Gue waktu itu udah sempat bahas, cuma gue udah lupa. Oke, kita next dulu. Gila, chat. Bisa gitu ya. Oh, nih. Di sini gue mau ngebahas bagian foto sama bagian penjara. Bagian foto ini sebenarnya it explains a lot. Sama ada satu scene lagi yang dimana waktu si Scott Lang sama Casey ini pelukan, dia meluk anaknya itu, ada penggambaran waktu di scene sebelumnya, di scene di film sebelumnya waktu si Casey masih kecil di acara ulang tahunnya Casey. Jadi di sini menggambarkan kalau si Scott Lang ini tuh masih menganggap si Casey ini adalah anak kecil. Karena kita tahu si Scott Lang ini memang dia kehilangan 5 tahun. Jadi kita tahu kan kalau di film Infinity War, Ant-Man, Endgame dan lain-lain ya, itu si Ant-Man ini dia terjebak di Quantum Realm, dan itu cuma sekitar 5 menit. Dan ketika dia balik ternyata keadaan dunia sudah berubah, sudah berjalan 5 tahun. Dan akhirnya dia ketemu sama anaknya si Casey. Ini Casey-nya udah gede. Jadi di sini si Scott Lang ini kehilangan masa-masa pertumbuhannya Casey, which is di momen-momen itu sebenarnya itu adalah momen yang benar-benar dihargai sekali sama si Scott Lang, karena dia mau ngelihat anaknya tumbuh dewasa, dia mau ngelihat anaknya yang masih kecil gitu pelan-pelan mungkin belajar sesuatu, mungkin dia ngajarin sesuatu, main-main kayak dulu, mainan yang game masuk terowongan jadi semut gitu-gitu ya kan. Jadi si Scott Lang nih kehilangan waktu itu, makanya di poin ini mungkin sudah sekitar 4 tahunan setelah kejadian mereka balik lagi, dan si Scott Lang masih ngerasa kalau anaknya dia si Casey ini masih kecil gitu. Makanya fotonya aja dia masih foto yang lama gitu kan. Nah, di situ yang akan menjadi konflik yang bakal mengantarkan atau konflik di dalam dirinya si Scott Lang ini sendiri adalah bagaimana dia merasa kalau dia kehilangan 5 tahun, which is itu juga nanti ada di bagian belakangnya mencoba ditawari sama Kang. Nah, kalau yang bagian si Casey Lang ini keluar dari penjara, ini juga sebenarnya udah ada di deskripsi trailer yang muncul di SDCC atau di 23 waktu itu ya. Jadi si Casey Lang ini dia mencoba untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai superhero, dan dia lakukan itu bersama teman-temannya. Nah, teman-temannya ini masih misterius. Apakah teman-teman main doang atau mungkin ini adalah ya yang Avengers gitu kan, kita nggak tahu. Dan akhirnya si Casey ini dia ditangkap karena melakukan tindakan vigilante itu, dan akhirnya pihak kepolisian nelpon si Scott Lang, yang dimana posisinya Scott Lang ini dia lagi ada di kayak acara bedah buku gitu, di acara launching mungkin ya, atau ketemu fans.
Itu juga ada di deskripsi trailer. Dia lagi baca segala macam, dia mau tanda tangan buku dan segala macam, dia ditelepon sama Casey ini tadi. Mungkin ya, dia telepon sama kantor polisi dan dia telepon sama Casey yang ternyata yang telepon polisi untuk meminta si Scott Lang ini menjemput si Casey Lang. Kita coba next dulu ya. Tuh, we can help each other with that. Jadi si Kang ini kan dari dialognya tuh kedengeran banget dia menawarkan sesuatu nih ke Ant-Man gitu ya, ke Scott Lang. Terus ini bagian scene-nya yang kelihatan kita udah tahu kalau ini adalah alat yang diciptakan sama si Casey Lang, dimana dia ternyata bisa menciptakan sesuatu yang berhubungan dengan Quantum Realm dan ternyata ini bermasalah nih. Jadi biang kerok konflik yang ada di film ini sampai si Ant-Man ini digebugin kayak gitu, itu karena si Casey Lang nih. Karena si Casey Lang bikin alat ini. Coba kalau mereka nggak bikin alat itu, mungkin tidak akan terjadi apa-apa ya. Ya udah mereka hidup normal-normal aja. Tapi karena ini, akhirnya mereka kesedot di Quantum Realm dan they exploring Quantum Realm. Time, sih. Nah itu, jadi gue nggak tahu bagaimana si Kang ini bisa tahu atau mungkin gimana gitu ya. Tapi seakan-akan si Kang ini dia udah tahu permasalahannya si Scott Lang ini apa. Apa jangan-jangan memang kan kita tahu ya Kang itu datang dari berbagai universe dan segala macam. Mungkin Scott Lang yang dia tahu di universe lain yang pernah dia temuin itu punya permasalahan yang sama. Karena kan ya namanya alternate timeline itu memang nggak bakal jauh-jauh beda lah harusnya ya, nggak bakal jauh-jauh beda. Jadi kita bisa ngelihat yang ditawarin Time di sini sama si Kang the Conqueror ini adalah berarti dia tahu kalau si Kang ini si Scott Lang ini punya masalah. Masalahnya adalah apa? Dia kehilangan waktu. Dia kehilangan waktu tadi. Yang dimana tawaran bantuan ini kenapa bisa kena sama si Scott Lang? Karena si Scott Lang ini punya konflik juga di dirinya. Dia merasa mungkin menyesal atau merasa apa karena kehilangan 5 tahun bareng anaknya. Ketika dia ditawari kayak gini sama Kang, itu bener-bener kayak jadi, wah ini mungkin solving dari permasalahan gue kali ya gitu. Dan gue suka the whole look kostum dari si Kang yang awal-awal kelihatan ini. It's purple guys, gila. Lanjut. Time. Nah ini Chronopolis. Ini gua ini banget sih ini Chronopolis nih. Ini Chronopolis adalah tempat markasnya si Kang ya. Ini mungkin ini adalah Chronopolis mungkin. Gue juga masih belum kita juga masih belum tahu, tapi anggap aja seperti itu ya kalau ngambil referensi dari komik. Nih, ada dialog yang ini nih. He can rewrite the existence and shatter timeline. Dia bisa mengatur ulang eksistensi dan mengacak-acak waktu, men. Gila, itu berarti salah satu kekuatannya atau kelebihannya si Kang ini. Dan maksudnya ya sejago itu dia, sekacau itu dia. Dan di sini dikasih tahu sama si Janet Van Dyne. Kenapa? Berarti si Janet Van Dyne ini pernah kenal si Kang atau dia pernah tahu? Ya karena kita tahu si Kang yang ada di sini kan adanya di Quantum Realm. Sedangkan si Janet Van Dyne juga dia sudah hidup bertahun-tahun di Quantum Realm. Dan dari sini kayaknya kita bisa mengambil benang merah kalau ternyata mungkin si Janet Van Dyne ini bisa berhasil balik lagi ke dunia nyata itu karena dia berhasil kabur. Ini kabur dari sini. Makanya di trailer sebelumnya pernah ada kata-kata I think you die gitu kan. Gue pikir udah mati yang dia ketemu sama temennya dia di Quantum Realm. Jadi orang-orang udah menganggap dia mati, tapi ternyata dia balik lagi ke dunia besar gitu ya, bukan lagi di sini. Dan tentunya ketika dia hidup di Quantum Realm, dia pasti tahu siapa penguasanya, siapa orang paling berbahaya, dan dia tahu itu adalah Kang the Conqueror. Dia tahu power atau capability apa yang bisa dibikin sama si Kang the Conqueror ini. Kita coba next dulu. Nah, ini Kagebushi no Jutsu. Ini juga masih belum ketahuan ya dari mana. Gue mungkin bisa cari referensi lagi. Tapi yang gokil adalah ini adalah permulaan ya. Dia bisa nge-split badannya jadi 2. Ini mungkin ada hubungannya juga sama variant atau creating timeline dan lain-lain. Karena gak mungkin dia pakai Kagebushi no Jutsu ini kan, gak mungkin kan. Jadi kita mungkin bisa mikir kayak gini. Ketika teknik ini pasti datangnya dari Kang,
Dan ini bisa tercipta karena Kang kita tahu it's a master of time. Jadi dia juga bisa yang tadi itu rewrite the existence. Jadi dan kita juga tahu kalau konsep multiverse dan timeline itu kalau kita nonton film Loki itu bercabang-cabang dan lain-lain. Jadi mungkin mengambil kayak base dari situ yang dimana timeline bisa bercabang-cabang dan segala macam. Ini mungkin diputer dengan teknologi apa segala macam yang membuat dia bisa splitting dirinya sendiri dengan konsep sama seperti splitting the timeline gitu loh. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Jadi itu kayak logika gua aja sih. Buat kita lihat next. Dan akhirnya mereka jadi banyak. Nah ini nih. Di belakangnya udah mulai kelihatan. Oke, di sini Ant-Man, si Scott Lang ya, sama Casey Lang, sama Kang the Conqueror. Dan belakangnya ada MODOK. Dan kali ini ternyata MODOK-nya nggak kayak yang kita pikirkan ketika udah muncul di trailer kemarin. Nggak, di trailer belum muncul ya. Ketika dia muncul di konsep art dan lain-lain segala macam, kan dia bentuk mukanya robot ya. Ternyata ada mukanya tuh. Ada mukanya guys. Noh, ada mukanya. Nah ini nih yang gue, berarti memang benar-benar diambil dari komik ya. Jadi nggak kayak seperti yang kita bayangkan kalau itu. Jadi benar-benar mirip. Dan dia juga terbang tuh, nggak jalan ya. Ini mukanya. Dan gue juga berpikir waktu itu rumornya adalah dia nih si MODOK ini itu adalah si Darren Cross. Yang dimana kita tahu di Ant-Man pertama Darren Cross ini kesedot ke Quantum Realm dan mungkin di situ dia cacat, dia apa segala macam dan dia diselamatkan sama Kang atau sama si yang temennya si Janet Van Dyne yang waktu itu juga sempat muncul, lupa gue namanya. Tapi kalau kelihatan dari mukanya, ini kayak mukanya agak dilebar-lebarin gitu kan. Ini kayaknya mirip-mirip banget Darren Cross. Dan dia botak. Vince, Darren Cross. Keren. Oke, next. Nah ini nih. Nah pertama, gue nggak tahu ini apa, tapi ini nyambung sama scene sebelumnya. Oke, gue nggak tahu ini apa, tapi ini nyambung sama scene sebelumnya yang ketika dia sama MODOK sama Casey. Ada merah-merah di sini kan? Kita nggak tahu itu di bawahnya ada apa. Ini mungkin misi yang diberikan sama Kang buat si Scott Lang, entah misi apa itu. Yang pasti waktu itu kita juga sempat ngebahas kalau misinya nih itu adalah mengambil sesuatu barangnya. Ini mengambil barangnya si Kang yang hilang atau diambil sama orang lain. Jadi karena kemampuannya si Scott Lang ini dalam mencuri, itulah kenapa si Kang meminta si Scott Lang ini untuk mengambil balik apa yang dia pengenin, apa yang dia butuhin. Dan ini mungkin adalah the start of the mission. Jadi dia harus terjun ke situ untuk bikin dia tembus di mana ya. Kita nggak tahu. Karena mungkin bisa tembus ke alternate universe, atau bisa tembus ke The Void, atau bisa tembus ke TVA, kita nggak tahu nih. Kita bakal lihat nanti. Yang pasti ini bakal di-seal habis-habisan, bakal ditutupin habis-habisan sama di promonya, dan nggak bakal dikasih tahu kalau si Ant-Man ini kemana, karena itu bakal jadi elemen of surprise nantinya di filmnya. Tapi startnya dari sini. Di sini mungkin oke, lu terjun ke situ, lu ke sini bla bla segala macam, di briefing, akhirnya pamitan sama Casey, pelukan. Nih pelukan. Dan inilah dia masuk di situ. Karena warnanya kurang lebih mirip-mirip ya, sama ya, warna-warna merah. Walaupun sebenarnya merahnya ini lebih ke merah api, merahnya ini lebih ke merahnya Scarlet Witch ya. Tapi mungkin itu cuman permasalahan dilihat dari atas aja. Tapi menurut gue ini sama tempatnya. Ini keren ya. Isinya ini semacam ada hiu terbang apa gitu. Dan isinya di situ ada Janet Van Dyne, Hope Van Dyne, dan Hank Pym. Nah ini nih, lu bayangin bisa sebanyak itu dia. Bisa sebanyak itu. Oh gue tahu. Ini penjaranya jangan-jangan. Jadi kayak itu ada di bawah, dan dia nggak bisa ke atas kecuali kalau dia menggandakan dirinya. Dan akhirnya ini semua isinya Scott Lang guys. Sebanyak ini. Tuh, Scott Lang. Nah, di situ mungkin dia bakal mencoba untuk naik ke atas gitu ya. Mungkin ini adalah penjaranya atau apa. Atau ya, ini masih belum bisa ketebak ya. Oke, and then nah, ini juga ada sesuatu yang itu kayaknya ya. Ini kayaknya
adalah pintu keluar atau pintu kemana. Posisinya juga kayaknya juga masih di Quantum Realm. Dan mungkin ini ada sedih-sedihnya sih. Kayak sih mungkin di sini adalah bagaimana mereka harus pergi dan meninggalkan si Scott Lang. Which is ini sangat erat dengan rumor yang bilang kalau si Scott Lang ini bakal mati. Kita coba lihat lagi. Nah ini Chronopolis ya, kelihatan nih dia di belakang. Ini shotnya keren banget sih. Aduh, kostumnya makin kelihatan. Terus ini agak aneh ya, tempatnya kayak mencekung gitu. Jadi kayak dan dia menyambut sesuatu nih. Nih, apa nih yang terbang nih di sini nih? We'll find out later. Atau mungkin ini adalah pasukannya dia. Oh ya, pasukannya dia. Ini mau berangkat. Oh, ini adalah di mana momen ketika dia sudah mendapatkan alat yang dicari. Scott Lang sudah berhasil mengambil alat itu dan akhirnya ini yang membuat dia bisa sekarang full force kita menyerang suatu tempat ya. Mungkin ini adalah kunci untuk membuka multiverse supaya dia bisa nyebrang, atau kunci dia bisa ke dunia di luar Quantum Realm, dunia sebenarnya, atau gimana. Kita lihat nanti. Ini jelas banget dari teks ini. Ini of a new dynasty. Arahnya pas ya. Ini mengarah ke benar-benar dinasti yang dibuat sama Kang, dan ini adalah permulaannya ya. Nah, di situ kan, this is all my fault. Yes, Cassie, this is all your fucking fault. Ya, harus paham. Jadi emang si Cassie ini merepotkan orang tua sekali dia ya. Ini sih, ini jadi kabel. Ini mengingatkan gue sama adegannya si yang jadi Mia, Mr. Fantastic di WandaVision, tapi kali ini jadi kabel. Dan banyak banget Ant-Man-nya. Ini keringetan. Gue tadinya mikir ini nangis loh. Ini ternyata keringetan. Capek ya. Nah, nih. You may not want her to watch this. We had a deal. Nih, jadi mereka sudah punya deal sendiri, sudah sepakat kalau si Scott Lang ini berhasil memberikan sesuatu yang Kang minta, harusnya ya, mungkin ya kayak gitu dealnya. Mungkin mereka bisa lolos, tapi ternyata enggak guys, enggak semudah itu ya. Ya, ujung-ujungnya adalah mereka berantem, dan di sini kita melihat bagaimana Scott Lang babak belur. Ini tadi loncatnya juga agak keren tuh. Oh, ini si Cassie Lang. Modoknya itu ada senjata di sininya. Ini si Darren Cross bisa jadi kayak gini tuh. Gue gini. Modok dan Darren Cross kalau di komik adalah dua orang yang berbeda. Tapi yang gue suka adalah bagaimana MCU ini bisa menggabungkan cerita-cerita. Karena mungkin ya, kalau kita benar-benar mau ngambil dari referensi komik dan plek-plekan di situ, bayangkan ada berapa banyak karakter komik yang harus diadaptasi. Tapi kalau misalnya mungkin bisa menghemat dengan menggabungkan dua karakter dengan kayak sesuatu yang benar-benar nggak pernah kita baca gitu. Jadi kita tahu originsnya Modok di komik gimana. Tapi kalau misalnya dengan mereka mengubah ini di MCU, di movie, kita jadi mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Jadi kayak kita nggak bisa lagi pakai pakem, di komik kan begini segala macam. Enggak, this is the whole new universe. Dan gue suka banget mereka menggabungkan antara Darren Cross dan Darren Cross ini menjadi Modok karena ada kontinuitas di situ gitu. Jadi kita tetap punya sebuah ikatan emosional sama si Darren Cross karena kita tahu bagaimana dia menjadi villain di film Ant-Man pertama gitu. Itu sih yang gue suka. Next, kita lihat babak belurnya si Scott Lang. Oh shit. We both just have to lose. Dan gue suka adalah bagaimana mereka berantem bener-bener technical, kayak tuh bener-bener kayak bela diri gitu-gitu. Dan bener-bener kelihatan si Kangnya ini kayak berusaha gitu. Jadi bukan yang kayak orang yang ngadu-ngadu power apa segala macam, bener-bener kayak hand to hand gitu. Walaupun kita tahu si Kang ini juga punya power gitu kan, tapi enggak, dia hand to hand man.
Dan gue juga penasaran jadi kayak gini Jonathan Majors nanti di film Creed 3 kayak gimana ya. Kita bakal ngelihat gitu. Dia jago banget pasti berantem ya. Dan di sini yang gue suka adalah mereka nggak yang kayak ngadu-ngadu ilmu. Ada satu momen tapi benar-benar hand to hand. Oh, we both just have to lose. Kita berdua hanya perlu kalah gitu, hanya harus kalah. Jadi ketika si Kang mikir kalau lu udah kalah, enggak, kita yang berdua yang harus kalah gitu. Dad, I'm sorry Cassie, dengan suara kayak gitu. Ini kayaknya nggak mungkin ada di scene yang kayak gini nih. Sama nggak ya suaranya? Tuh beda, mulutnya sama I'm sorry Cassie. Ini kayaknya suaranya diambil dari kasus yang lain, dari scene yang lain. Cuman scene yang dimunculin di situ. Dan di sini Kangnya mendarat dengan disnya dia, bersiap untuk menyerang, bersiap untuk membentuk dinastinya sendiri. Dan gue suka. Gue masih amazed, sumpah gue masih amazed banget sama trailer ini. Dan gue gak sabar untuk, gue gak tahu, mungkin masih ada satu trailer lagi yang nanti bakal muncul. Dan gue gak sabar banget untuk menunggu 37 hari lagi, 17 Februari. Dan tungguin aja, kita bakal nobar guys. Pokoknya Ant-Man and the Wasp Quantumania mantap ini kita bakal nobar. Jadi enaknya kita seru-seruan bareng-bareng. Dan mudah-mudahan nobarnya tuh gak di weekend ya, biar kalian tuh jadi kayak kalau hari pertama kan memang nggak boleh ya, kita harus kayak nontonnya nggak boleh ada acara nobar, dan mungkin kita bikin di hari kedua. Jadi mungkin kalian kalau mau ikut nobar bisa waktu mau rewatch lagi, karena kalau emang filmnya bagus ini kayaknya nggak cukup untuk kita nonton sekali. Tapi menurut kalian kita nobar hari apa nih guys buat di Jakarta? Atau kalian mau request buat di kota kalian, kira-kira nobarnya di kota mana? Karena siapa tahu ya kan kita ketemu sesuatu yang bisa mengirim kita ke kota kalian. Kalian bisa tulis kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Kalau kalian mungkin punya sesuatu yang gue lewatkan, ada teori mungkin gue yang ngaco, please kasih tahu gue di kolom komentar di bawah. Dan gue Rian pamit. Dan apalagi ya, gue masa lupa closing gue sendiri. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe, karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.